Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar, program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Daerah Pontianak, semester tahun genap 2006. Terima kasih kepada selaku dosen saya, Pak Dwi Kariswiwowo, yang telah mengkoreksi dan merevisi. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidakpahaman dalam mengerjakan tugas. Baiklah, di sini tugasnya itu melakukan penyuluhan dan pengembangan masyarakat agribisnis dalam membuat materi. Oke, untuk slide 1 kita lanjut. Jadi di sini ada tujuan dan sasaran publikasi. Di sini tujuan publikasi yang digunakan untuk penyuluh sini berfungsi meningkatkan pengetahuan petani tentang agribisnis. Jadi ada beberapa petani yang memang masih pola pikirnya masih belum luas, masih belum terbuka. Nah, di sini peran penyuluh pelan-pelan memberikan pengetahuan petani apa sih tujuan dan maksud agribisnis ini yang dilakukan oleh penyuluh. Kedua, ini mendorong perubahan perilaku dan adopsi teknologi. Nah, di sini petani mengubah pola pikir petani dari yang manual sekarang menjadi modern. Sini memperkuat kapasitas kelompok tani. Nah, di sini banyak kelompok-kelompok yang memang saat ini kelompok petani yang memang agak kurang aktif dalam suatu kegiatan dalam produktivitas kelompok tani. Misal diskusi-diskusi, demonstrasi-demonstrasi yang ada, kelompok tani tidak mau bergerak dan belum mandiri. Nah, yang keempat, mendukung transformasi digital penyuluhan. Di sini tujuan publikasi di sini juga memperlihatkan bahwa teknik penyuluhan itu bisa dilakukan secara digital, tidak langsung ke petani. Nah, sasaran penyuluhan di sini petani pekebun di wilayah binaan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan pelaku UMKM produk pertanian. Definisi penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. 3 prinsip utama yaitu proses belajar sistematis, berkelanjutan, berprogram, partisipatif, petani sebagai subjek bukan objek. Yang ketiga, berorientasi agribisnis, menghubungkan on-farm dengan pasar, yang nanti akan kita bahas di agribisnis terpadu. Nah, di sini ada landasan filosofis dan psikologis. Landasan filosofis, manusia mampu belajar dan berubah sepanjang hayat. Setiap petani memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pendidikan non-formal sebagai jembatan perubahan sosial. Teori belajar orang dewasa, andragogi, petani belajar dari pengalaman nyata. Behaviorisme, perilaku dapat diubah melalui stimulus, dan konstruktivisme, pengetahuan dibangun sendiri. Nah, penggolongan metode penyuluhan di sini ada 3, pendekatan individual, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Nah, pendekatan individual ini biasa penyuluh langsung datang ke rumah-rumah petani, melihat usaha tani yang sedang berkembang, melihat rutinitas petani dalam melakukan pertanian. Kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini biasanya dilakukan baik di dalam ruangan rumah ataupun biasanya di lapangan. Kebanyakan biasanya di lapangan. Kenapa di lapangan? Petani lebih terbuka dan lebih luas kalau di lapangan. Sini dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi cara hasil ini hal yang disukai petani karena langsung dipraktekkan secara langsung. Sekolah lapang termasuk sekolah lapang ini, yang mana di sini juga terdapat kerjasama atau kekompakan antara petani dan penyuluh, bagaimana dalam menganalisis dan menemui hal-hal yang terkendala pada saat melakukan budidaya
pertanian mereka. Contoh misalnya budidaya padi dari prapanen sampai pasca panen. Temu usaha dan temu karya. Di sini temu usaha juga dapat membangkitkan bahwa usaha-usaha yang ada pada petani ini juga mampu untuk menunjang petani-petani lain agar mampu meningkatkan usahanya atau membuat sebuah inovasi karya baru bagi mereka atau bagi petani. Yang ketiga, pendekatan massal. Pendekatan massal ini bisa dilakukan di siaran TV, radio. Ini juga agak terbatas ya, kalau dari segi penyuluh agak terbatas. Biasa penyuluh juga membuat leaflet, brosur. Folder ini masih agak kurang. Di sini yang lebih efektif di sini media sosial, contohnya Facebook. Ini lebih banyak yang disukai oleh petani karena petani sekarang sudah pandai memainkan Android atau gadget. Di sini pameran, misal dari ada kegiatan-kegiatan di kabupaten ini juga mampu untuk melakukan pendekatan massal dengan cara memamerkan atau memperlihatkan sebuah hasil karya petani yang dipamerkan secara massal. Oke, lanjut. Demonstrasi metode paling efektif. Kenapa metode paling efektif? Karena demonstrasi ini bukan hanya sekedar teori. Di sini langsung mempraktikkan cara yang membuat petani langsung bergerak untuk melakukan demonstrasi cara ini. Pertama-tama, satu itu persiapan, kedua pembukaan, pelaksanaan, diskusi, dan penutup. Persiapan ini tentukan topiknya, menyiapkan bahan dan alatnya biasa disiapkan oleh penyuluh sebelum melakukan demonstrasi cara. Kenalan dan penjelasan tujuan, demo step by step di depan petani. Nah, demo step by step di sini karena kita melihat karakteristik petani dalam melakukan pemahaman, beda-beda pemahamannya, jadi step by step ini dibuat semudah mungkin untuk penyampaian informasinya kepada petani. Nah, diskusi di sini paling penting supaya petani ini mau berinteraksi dan membuat suasana lebih nyaman, dan umpan balik peserta atau umpan balik petani ini sebuah penasaran yang dimunculkan oleh petani ini menjadi topik-topik yang ingin dibahas dalam demonstrasi cara. Penutup ini hasil dari demonstrasi cara kita simpulkan dan kita tindak lanjut untuk kedepannya. Kelebihan di sini, petani melihat langsung bukti nyata dan mudah ditiru. Contoh topiknya pupuk organik, kompos itu kan, jajar logowo, teknik penggunaan jajar logowo pada budidaya padi 21, 31, 41. Nah, di sini juga minggu sebelumnya tadi saya melakukan kunjungan di Semparu, Desa Semparu, Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas. Di sini ada demonstrasi cara teknik budidaya padi dengan sistem PMAAS. Di sini PMAAS ini yaitu pertanian modern, advanced agriculture system. Nah, di sini di mana teknik ini digunakan dengan sistem tanam padi 61 dan 41 dengan alat seeder yang ditarik yang kemudian berguling dan menjatuhkan atau mendrop benih-benih yang telah dilakukan dan diisi di dalam tabung-tabung seeder. Oke, sistem agribisnis terpadu. Nah, di sini sistem agribisnis terpadu, di sini petani mampu memahami subsistem hulu sampai ke pemasaran. Nah, di sini juga petani dibantu oleh penyuluh supaya petani ini produktif. Misal tidak hanya budidaya, mereka juga melakukan usaha tani. Mereka juga membuat produk pertanian yang nantinya dari hulu sampai ke pemasaran mereka sudah paham.
Nah, di sini subsistem hulu, usaha tani on farm, subsistem hilir, pemasaran. Hulu sapotannya termasuk benih, pupuk sisda alsintan. Di sini on farm, budidaya tanaman dan ternak, hilir, pengolahan dan agroindustri, pemasaran distribusi ke konsumen akhir, jasa penunjang, pemodalan transportasi penyuluhan, penelitian. Nah, di sini kadang menjadi kendala para petani memang ya dari sisi pemodalan karena memang perlu biaya dalam melakukan sesuatu yang ingin mereka kerjakan. Nah, peran penyuluh di sini menghubungkan petani dengan seluruh subsistem yang ada. Dasar pertimbangan pemilihan metode di sini ada 4, yaitu who, what, how much, dan sosial budaya. Nah, sasaran pertama jumlah, karakteristik, tingkat pendidikan, dan kebutuhan petani. Materinya keterampilan fisik, demonstrasi cara, informasi pasar, media massa dan digital, sumber dayanya biaya, waktu, tenaga, dan fasilitas yang tersedia. Keempat, kondisi sosial budaya, kearifan lokal, adat kepercayaan, dan pola interaksi masyarakat. Media penyuluhan era digital. Nah, banyak sekali di tahun ini dan sekarang ini memang zamannya zaman digital, yang mana media-media interaktif ini memang cukup banyak. Antara lain WhatsApp Group, YouTube, aplikasi penyuluhan, webinar, atau GIS ini juga mendukung dalam media penyuluhan era digital. Nah, salah satunya yang paling banyak digunakan ini adalah WhatsApp sama webinar Zoom ini sebagai membantu mengasah ilmu penyuluh dalam melakukan penyuluhan. Nah, aktivitas retensi ini menurut Delcon of Experience ini demonstrasi langsung ini 90%, video media terkoreksi ini 75%, diskusi kelompok 65%, ceramah 45%. Pemberdayaan masyarakat agribisnis, 5 tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu penyadaran, membangun kesadaran akan potensi dan masalah. Nah, di sini kita sebagai penyuluh memang pelan-pelan membuat atau mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya potensi dan masalah yang ada di desa mereka. Pengkajian analisis kebutuhan dan sumber daya lokal. Misal di dalam satu desa ini sumber daya yang paling banyak atau sebagai mata pencarian. Misal di Jawa itu paling pokok tanaman buah naga. Nah, itu memang terkenal di Jawa itu, di Kecamatan Jawai. Perencanaan, menyusun rencana tindak bersama, aksi nyata implementasi program secara partisipatif. Nah, ini saat ini memang banyak program dari Kementerian Pertanian dan memang kita sebagai penyuluh dan petani juga harus sama-sama kompak dalam melakukan atau mewujudkan program yang ada di pemerintahan. Nah, kelima, kementerian kelompok mampu mengelola sendiri. Nah, jadi di sini kelompok petani, kelompok tani ini juga harus pandai bergerak sendiri tanpa dibantu penyuluh. Mereka sudah pelan-pelan bisa mandiri dan mampu menciptakan inovasi-inovasi yang kompeten. Nah, target di sini petani mampu mengintegrasikan diri ke sistem agribisnis modern. Nah, di sini targetnya sebagai penyuluh kita mampu mengubah pola pikir petani itu agar mereka lebih maju dan pikirannya lebih ke modern, dan pertaniannya juga tidak lagi manual tetapi sudah menggunakan mekanisasi pertanian. Indikator di sini peningkatan pendapatan Kementerian Kelompok Tani. Oke, lanjut. Nah, sekolah lapangan dan hari lapangan petani. Sekolah lapangan ini farm field school berlangsung satu musim tanam 3-4 bulan, kelompok 20-25 petani. Pertemuan mingguan langsung di kebun atau di sawah. Penyuluh sebagai fasilitator bukan instruktur. Jadi di sini penyuluh bukan sebagai pemandu mereka. Jadi atau ibarat tour guide tempat bertanya, tetapi di sini penyuluh sebagai fasilitator atau memfasilitasi petani dalam melakukan kegiatan sekolah lapangan. Nah, SLPTT terbukti meningkatkan produktivitas padi 15-20%. Kenapa sekolah lapang ini penting? Ya, karena memang sebelum kita melakukan budidaya
padi contohnya, ini kita harus tahu dasar-dasarnya bagaimana perkembangan padi dari umur 1 sampai 25 hari, bagaimana perkembangan vegetatif dan generatifnya, apa saja hama-hama yang menyerang tanaman padi, dan apa saja racun yang digunakan dalam pengendalian hama, pengendalian virus. Di sini juga dicantumkan dalam sekolah lapang. Hari lapangan petani di sini juga kunjungan 1 hari dihadiri 50 sampai 200 petani membandingkan teknologi baru dan konvensional. Paling efektif untuk akselerasi adopsi varietas unggul baru. Kesimpulan, ketepatgunaan metode dan teknik penyuluhan pertanian merupakan salah satu faktor yang menentukan daya guna, kelancaran, dan keberlanjutan proses belajar dengan bekerja. Poin kunci, pilihan metode sesuai sasaran, materi, dan kondisi sosial budaya. Nah, di sini kunci utama sebagai penyuluh itu memang kita harus mengikuti adat dan kearifan lokal di salah satu desa yang kita bina. Jadi tidak bisa semaunya, kita harus adaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, kedua, demonstrasi cara sekolah lapangan ini paling efektif. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan sebagai penyuluh. Ini demonstrasi cara dan sekolah lapang ini memang sangat penting dan paling banyak ditunggu-tunggu oleh petani. Nah, selain mereka menunggu kekompakan, mereka juga senang kalau dikunjungi setiap minggunya. Jadi mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan pertanian. Nah, integrasi media digital untuk jangkau lebih luas. Nah, di sini kita sebagai penyuluh juga harus adaptasi dengan media digital yang sekarang ini untuk melakukan informasi yang lebih luas dan terjangkau di luar desa atau kabupaten ataupun lingkup luasnya provinsi. Tujuan akhir, kemandirian masyarakat agribisnis ini juga mampu dan sudah diterapkan kepada masyarakat sekitar. Oke, referensinya saya mengambil dari referensi dari berikut. Oke.